Salam sehat, salam damai sejahtera. Memastikan suhu tubuh dalam keadaan normal. Coba kita lihat 36,6. Semboyan muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Siapa tidak mau, tetapi sulit direalisasikan. Kenyataannya, dalam merespon setiap kejadian, manusia itu seperti radio. Banyak gelombang yang berebutan untuk masuk dalam otak saudara. Gelombang apa yang akan terpancar dalam tubuh Anda itu tergantung pada respon saat menghadapi masalah. Berikut pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga, terapi gelombang otak untuk awet muda dan kesembuhan. Alat yang digunakan untuk mengukur gelombang listrik yang dihasilkan oleh otak ialah EEG, elektroensefalografi. Satuan yang digunakan ialah Hertz. 1 Hertz itu ukurannya 1 gelombang per detik. Nah, seri 1 kemarin kita telah singgung gelombang gamma, di mana gelombang ini berfrekuensi 16-100 Hz, tinggi sekali. Ini seperti kiper menghadapi tendangan penalti. Jika seseorang terus dalam keadaan seperti itu, maka sangat berbahaya bagi kesehatan. Kalau Anda dalam keadaan ini terus-menerus, maka sangat potensi untuk menjadi gila. Gelombang beta ini masih tinggi frekuensinya, 12-19 Hz. Jika Anda terlalu fokus pada gelombang ini, menerima segala sesuatu dengan rasio saja, misalkan ada masalah langsung mati gua itu, maka secara otomatis tubuh akan memproduksi hormon jahat yang dinamakan kortisol yang memicu munculnya banyak penyakit. Kenapa? Karena tekanan darahnya menjadi tidak normal. Kemudian gelombang yang lebih rendah yang bagus adalah gelombang alfa pada 8-12 Hz. Seseorang pada gelombang alfa secara otomatis tubuhnya akan memproduksi hormon endorfin atau morfin alami yang punya kekuatan berlipat kali ganda dari morfin tiron yang dipakai oleh orang-orang yang tidak bisa mengucap syukur tapi mau happy. Nah, endorfin ini bermanfaat untuk membuat orang jadi tenang dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh mestinya. Dan pintu gerbang untuk Anda bisa mengalami gelombang alfa supaya bisa tenang adalah mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kemudian berikutnya gelombang theta. Ini lebih rendah lagi, frekuensi 4-8 Hz dihasilkan oleh otak bawah sadar. Jadi gelombang theta ini munculnya pada saat Anda tidur ringan atau tidur-tidur ayam atau saat mengantuk. Nah, biasanya ditandai dengan napas yang lambat dan dalam. Keheningan dan ketenangan muncul dalam gelombang ini. Selain dalam keadaan tertidur, beberapa orang juga dapat menghasilkan gelombang otak ini. Misalnya dalam keadaan berdoa, parita, zikir, penyembahan dengan khusyuk. Nah, bayi dan balita yang tidurnya lebih dari 12 jam sehari itu menghasilkan gelombang alfa dan theta. Oleh sebab itu mereka akan cepat belajar dan menerima perkataan dari orang lain. Sementara itu fase gelombang beta gelombang theta itu juga dapat dihasilkan seseorang melalui perasaan dekat dengan Tuhan. Di beberapa tempat sekarang ini sedang marak terapi aktivasi otak tengah dengan membawa seseorang masuk ke dalam gelombang theta. Dulu saya pakai ini untuk melatih teater supaya para pemain konsentrasi penuh. Sekarang tidak. Namun tidak disarankan kepada siapapun untuk menjadi pemburu gelombang theta hanya semata untuk mencari hiburan halusinasi. Karena meskipun kita bisa masuk ke gelombang theta, tapi bila tidak dibantu dengan gelombang beta dan alfa, semua tidak dapat dikenali oleh pikiran sadar. Sehingga saudara seperti orang yang tinggal di surga tapi tidak menginjak bumi. Jadi aneh kelihatannya. Gelombang otak yang berfrekuensi sangat rendah dan paling bagus ialah delta. Frekuensinya 0,1-4 Hz. Nah, pada saat seseorang tidur lelap, otak hanya menghasilkan gelombang delta, sehingga orang dapat beristirahat dan memulihkan kondisi fisik. Mungkin Anda pernah mengalami kondisi fisik yang sangat capek, lelah setelah beraktivitas. Nah, tetapi setelah capek, kemudian tidak mikir sudah makan atau belum, sudah mandi atau belum, tiba-tiba tertidur pulas.
tidurnya baru 10 menit. Tetapi begitu bangun, perasaannya lega sekali dan sangat segar, seakan-akan baru bangun tidur setahun gitu. Nah, dalam keadaan seperti ini Anda telah masuk dalam gelombang delta. Lamanya tidur sih tidak penting, yang penting mutunya. Tapi jam berapa saudara mulai tidur itu juga harus diperhatikan, mengingat dengan jam piket organ tubuh Anda juga harus diperhatikan. Bang Roma bilang, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Pikiran stres sangat berpotensi berada pada gelombang berfrekuensi tinggi, sehingga mempercepat sel-sel pada tubuh ini mengalami kerusakan, mengalami penuaan lebih dini, bahkan banyak sel yang mati. Model orang seperti ini akan cepat keriput dan berpenampilan lebih tua dari usianya, dan penyakit kelas berat mengancam orang itu. Gelombang delta menghasilkan human growth hormone atau hormon pertumbuhan. Hormon ini mengatur bagaimana tubuh itu bertumbuh, mengobati dirinya sendiri atau self healthy, inner healthy, sanggup menumbuhkan sel-sel yang baru sehingga orang menjadi awet muda. Ini mestinya sangat disukai oleh ibu-ibu. Nah, dan sangat bermanfaat bagi yang pasca kemoterapi ini, karena sel-sel tubuh yang mati karena sinar ultraviolet akan digantikan melalui tumbuhnya sel-sel baru yang dihasilkan melalui human growth hormone, melalui produksi hormon pertumbuhan ini di gelombang delta. Dan hormon HGH ini menjadikan orang lebih peka dari ancaman. Sehat itu indah. Untuk menghasilkan hormon pertumbuhan atau HGH, cara terbaik adalah dengan tidur lelap. Simple kan? Nah, termasuk untuk mengobati sakit-sakit. Anda susah tidur, orang bilang bikin susah tidur itu bukan karena gerah tidak ada AC atau karena kasurnya kurang empuk, tapi WA bilang karena tagihan. Cara sederhana mengatasi hal itu ialah mengucap syukurlah dalam segala hal, selesaikan semua kekesalan, sakit hati, berhentilah dendam, maafkan jika ada yang bersalah. Semua orang, kesalahan semua orang tanpa kecuali. Tapi kalau Anda bersalah, datanglah kepada orang itu dan minta maaf. Belajarlah dari timbangan yang selesai dikir, tidak punya selisih. Sebab dengan tidak punya selisih kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Sang Pencipta, itulah definisi suci yang paling sederhana. Semoga Anda menjadi orang yang terbahagia di dunia ini, awet muda, sehat, dan insya Allah panjang umur dan berlimpah rezeki. Selamat mencoba, sehat untuk Anda. Tuhan memberkati.